wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ahkamal hakimin wa ahsanal khaliqin wa khairil raziqin alladhi ahata bi kulli shay'in 'ilma wa ahsa bi kulli shay'in 'adada wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal awwal bila ibtida wal akhir bila intiha alladhi yatanazzah anil huduth wa zawal wal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lillahi dawa wa likulli illatin shifaa wa daf'an likulli mihnatin wa bala wa nasran ala jami'il a'da bimahdi fadlika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, keluarga besar dari almarhum al-maghfur Al-Habib Hamzah bin Zainal Abidin bin Sahal. Kita doakan mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para guru, para habaib, wabil khusus yang saya muliakan Al-Habib Naufal Al-Kaf, Al-Habib Yusuf Al-Madini, Al-Habib Fauzi Al-Madini, Al-Habib Ahmad Al-Hamid, Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Syaiful Al-Jadri, Al-Habib Nasir Yasir, Al-Habib, dan yang saya muliakan, yang saya ta'zimi Al-Habib Ghalib bin Mustafa Ali Drus, dan seluruh para habaib yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada mereka semua. Begitu pula yang saya muliakan guru Faiz dan guru-guru yang lain yang mungkin hadir di tempat yang mulia ini, yang tidak dapat saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada mereka semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita berkumpul di majelis yang mulia, majelis Darus Sahal, majelis yang mana dirintis oleh guru kita bersama Al-Habib Hamzah bin Zainal Abidin bin Sahal. Ini hadiah majelis yang seperti ini warisan Habib Hamzah. Kalau warisan seseorang yang paling mulia bukan benda. Warisan seseorang yang paling mulia bukan rumah yang mewah, bukan. Kalau antum pengen tahu warisan seseorang yang paling mulia bukan kendaraan yang mewah, tapi warisan seseorang kepada anaknya, warisan seseorang kepada muridnya yang paling mulia adalah majelis yang seperti ini. Gak ada warisan yang paling mulia seperti majelis ta'lim seperti ini. Karena Nabi sendiri yang katakan, karena Nabi sendiri yang mengatakan, para anbiya saja tidak mewariskan dinar maupun dirham, yang diwariskan apa? Warathul ilm, yang diwariskan adalah ilmu. Begitu pula dengan Hamzah, guru kita bersama. Gak ada warisan yang beliau wariskan kepada kita support majelis ini, gak ada. Ini yang paling mulia. Maka dari itu seorang murid, seorang pecinta, kalau mau tahu dia ini benar-benar pecinta Habib Hamzah, ini orang benar-benar muridnya Habib Hamzah, ketika beliau meninggal maka menjaga warisan yang telah ditinggalkan oleh Habib Hamzah. Ini baru kelihatan setelah meninggalnya beliau, baru kelihatan nanti mana yang benar-benar muridnya beliau, mana yang benar-benar cinta sama beliau.
Karena tahu antum, warisan ini hadirin, dikatakan warisan ini jatuh kepada orang terdekat. Pian pernahkah mendengar seorang mendapatkan warisan dari orang lain? Pernah. Namanya warisan itu turun sama keluarga hadirin. Kita punya warisan, dapat warisan dari siapa? Dari orang tua. Gak mungkin dari orang lain. Dan kita punya warisan gak mungkin dikasihkan ke orang lain. Begitu pula warisan majelis ilmu pasti jatuh kepada orang terdekatnya Habib Hamzah. Kalau antum ingin menjadi orang yang dekat dengan Habib Hamzah sampai nanti di akhirat, ayo makmurkan majelis ini seperti ini. Jaga warisannya Habib Hamzah ini, dijaga ini. Tetap dimakmurkan. Karena seorang santri itu, seorang murid bisa kelihatan nanti bukti dia setia kepada gurunya setelah meninggal dari guru. Bagaimana dia? Masihkah dia memakmurkan majelis? Masihkah dia hadir di majelis-majelis? Ini penting hadirin. Jadi maka dari itu perlu kita menjaga warisan yang telah diwariskan oleh Habib Hamzah bin Zainal Abidin bin Salim. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memakmurkan majelis beliau dan terus menjaga majelis beliau dan terus menjaga sesuatu yang telah diwariskan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Semuanya punya andil. Semuanya punya andil. Keluarganya Habib Hamzah punya andil. Antum sebagai muridnya punya andil untuk memakmurkan majelis yang seperti ini. Jadi penting dijaga ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita memperingati peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita memperingati haul dari Abah Guru Sukumbul, yang mana peringatan yang seperti ini adalah peringatan yang mulia. Awali majelis yang seperti ini dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Rasulullah, kita membaca samain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang hadir insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan, al-ghasid lam yakhbil ghasid. Kata beliau, kalau tempat tujuan dari seseorang telah nampak maslahatnya, telah nampak kebaikannya, lam yakhibil ghasid, maka orang yang bertuju kepada tempat tersebut tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, insya Allah kita yang pulang dari tempat yang mulia ini, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah Isra wal Mi'raj tak lain, ahlan wa sahlan Guru Rusdi. Berbicara masalah Isra wal Mi'raj hadirin, peristiwa yang agung ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala beliau memulai ayat tersebut dengan kalimat subhan. Subhan di sini hadirin adalah kalimatun tuqalu inda ta'ajjub. Kalimat subhan adalah kalimat yang biasa diucapkan ketika merasa takjub, ketika merasa heran. Seseorang itu kalau sudah heran kepada sesuatu yang lain pasti mengucapkan subhanallah, pasti. Tidak mungkin. Semisal ada satu orang anak kecil berumur 8 tahun, hafal Al-Quran, kuat hafalannya, pasti seseorang bilang subhanallah.
anak yang berumur 8 tahun sudah mampu menghafal Al-Quran. Kan seperti itu, kita melihat orang yang soleh, yang alim, yang luar biasa. Subhanallah, alim orang. Gak mungkin pian melihat orang yang tampan, yang soleh, yang alim terus bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah penempatan. Karena memang subhan ini kalimatun tuqalu inda ta'ajjub, kalimat yang digunakan ketika merasa heran. Sama juga peristiwa Isra wal Mi'raj Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat menakjubkan, bagaimana tidak? Asra bi abdihi lailan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut menggunakan kalimat lailan. Lailan itu hadirin kata Imam Suyuti. Lailan itu litaklil, qit'ah minal lail. Kata Imam Suyuti, Allah menggunakan kalimat lailan, asra bi abdihi lailan, yang mana Allah ini memperjalankan hambanya lailan, bukan lailatan. Lailan dengan lailatan beda. Kalau lailatan itu lil istighraq, semakin tutup. Tapi Allah menggunakan kalimat di sini lailan, yang artinya apa? Qit'ah minal lail, sedikit dari malam. Litaklil, sangat sedikit dari malam. Seandainya Allah menggunakan kalimat lailatan yang artinya semalam suntuk, ini bukan sesuatu yang kemudian, bukan sesuatu yang tidak menakjubkan, tetap menakjubkan hadirin. Semalam suntuk memperjalankan Nabi Muhammad, perjalanan Isra dan Mi'raj dilakukan semalam suntuk saja. Padahal perjalanan Isra ke Baitul Maqdis itu kurang lebih perjalanan 30 hari atau 1 bulan. Itu sekali berangkat. PP pulang pergi itu berarti 2 bulan. Seandainya semalam suntuk saja, sesuatu yang sudah menakjubkan. Ini malah lailan litaklil minal lail, sangat sedikit dari malam, qit'ah minal lail. Jadi amatlah menakjubkan. Sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedemikian? Karena Allah ini kalau sudah mau ingin sesuatu ya sudah, tinggal mengatakan kun fayakun, jadi. Dibuat perjalanan Isra wal Mi'raj itu sebentar saja. Sampai As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, beliau mengatakan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW saking singkatnya tempat duduk Nabi Muhammad masih hangat hadirin. Ketika dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril, tempat Nabi Muhammad itu masih hangat. Hangat ini kira-kira berapa menit hadirin? Yang duduk di kursi, di sofa, itu kan kalau sudah agak lama hangat itu. Keluar balik lagi itu masih hangat. Perjalanan Isra wal Mi'raj seperti itu, sangat singkat hadirin. Bayangkan biar, apakah ini sesuatu yang mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Nabi Muhammad, jangankan Nabi Muhammad, para sholihin. Bismillah. Jangankan Nabi Muhammad, para sholihin, para aulia, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu banyak mendapatkan keberkahan waktu. Kita ambil contoh saja. Jangankan kita punya pemikiran ke Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad sudah khususianya luar biasa, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadirin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu pernah suatu saat ketika beliau mau sholat subuh, ini cerita yang ma'ruf. Beliau berangkat mau sholat subuh berjamaah sama Nabi Muhammad. Sebelum subuh beliau sudah berangkat berjalan. Ketika di tengah jalan mendapati ada satu orang yang tua. Bagaimana orang tua kalau berjalan? Pastinya pelan-pelan. Sayyidina Ali hadirin gak mau beliau mendahului orang tua ini. Beliau jalan di belakangnya sampai di dalam prediksi beliau ini telat sudah sholat sama Nabi Muhammad.
ini sudah telat sudah sholat sama Nabi Muhammad. Tapi ketika mau hendak masuk ke masjid, ini orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, bukan belok ke masjid, tapi malah terus jalan. Artinya apa? Orang ini bukan muslim. Tapi beliau tunggu. Kalau anak muda sekarang di mana kira-kira? Ketemu di jalan dipleger orang tua loh. Ini beliau enggak, beliau nunggu di belakang. Ketika mau masuk ke masjid, prediksi beliau sudah telat ini sholat sama Nabi Muhammad. Tapi ternyata apa? Nabi Muhammad masih dalam keadaan ruku di sholat yang pertama, di rakaat yang pertama. Sayyidina Ali bisa dapat satu rakaat bersama Nabi Muhammad SAW. Saking takjubnya beliau itu langsung di dalam hatinya, saking senangnya bisa dapat satu rakaat sama Nabi Muhammad, di dalam hati beliau terlintas alhamdulillah. Nabi setelah ruku, beliau iktidal langsung mengatakan sami Allahu liman hamidah. Padahal dulu itu setiap pergerakan intikal itu, setiap pergantian itu dari rukun-rukun itu semuanya mengucapkan Allahu Akbar. Kita perhatikan, semuanya Allahu Akbar kecuali apa? Ketika mau tidak sami Allahu liman hamidah. Ya karena kejadian seperti ini. Antum tahu kalau diprediksi itu Sayyidina Ali berjalan lambat itu sudah jelas Sayyidina Ali gak dapat sholat sama Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok bisa? Ternyata hadirin, Allah memerintahkan malaikat Jibril menahan matahari. Matahari ditahan. Kemudian sayap satunya menahan Nabi Muhammad SAW dengan menunggu kedatangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Artinya segala sesuatu itu remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan waktu, Allah juga yang mampu merubah waktu tersebut. Mau dihentikan, mau diundur, terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau orang diberi keberkahan waktu, silahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mau pakai akal, gak mampu akal kita. Antum tahu Habib Abdurrahman Assegaf? Habib Abdurrahman Assegaf dalam sehari semalam beliau mampu menghatamkan Al-Quran 8 kali. 8 kali hadirin. Ada yang mampu? Ini kita setahun sekali, itu pun di bulan Ramadan. Ini Habib Abdurrahman Assegaf sehari semalam beliau mampu menghatamkan Al-Quran 8 kali. Kalau kita ukur pakai akal kita gak mampu. Mana mungkin bisa, kan seperti itu. Tapi kalau Allah sudah memberikan keberkahan waktu, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, antum sering baca surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi itu antum baca di dalam Al-Quran, tidurnya berapa tahun? Di dalam Al-Quran 309 tahun. Berapa? 309 tahun. Bayangkan, tidur 309 tahun. Tapi ketika bangun dari tidur, apa yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi? Tidur normal saja, seperti tiap harinya tidur. Cuman tidur sebagian dari malam saja. Artinya tidur normal. Padahal tidurnya berapa tahun? 309 tahun. Tapi Ashabul Kahfi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum waktu. Ketika bangun sadar dari tidurnya, mereka keluar heran hadirin. Melihat nominal uang ini semuanya sudah berubah. Jangankan 309 tahun. Mungkin yang umur 70 tahun, 30 tahun yang lalu mungkin bensin itu berapa? 1 liter berapa ya? Untung 10.000 bisa dapat 10 liter. Sekarang 10.000 dapat 1 liter. Apalagi 309 tahun. Dan subhanallah, Ashabul Kahfi bangun, dia merasa cuma tidur sebagian dari malam, bahkan tidak menua. Tetap saja kalau 309 tahun kira-kira kayak gimana ya? Ribut sudah dari. Tapi ini enggak. Artinya apa? Ashabul Kahfi dikeluarkan dari perputaran waktu. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra wal Mi'raj yang begitu luar biasa, banyak yang dijumpai oleh Nabi Muhammad itu cuma dilalui sedikit dari malam. Kenapa?
karena ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya Al-Imam Sya'rawi, beliau mengatakan Nabi ini memiliki dua himayah. Innalin nabi himayatan. Nabi itu memiliki dua himayah, dua pelindung. Himayah dakhiliyah wa himayah kharijiyah. Nabi Muhammad punya pelindung yang dari dalam dan pelindung yang dari luar. Pelindung yang dari dalam tak lain adalah seseorang yang senantiasa memberikan semangat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad gelisah, ketika Nabi Muhammad risau, yang memberikan semangat dakwah adalah seorang wanita mulia. Siapa dia? Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang memberikan semangat Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa pungkiri hadirin, adanya perjalanan Isra wal Mi'raj ini juga ada peranan dari seorang wanita. Tapi kita lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Meskipun beliau memiliki peranan yang luar biasa sampai adanya Isra wal Mi'raj, apakah antum pernah dengar Sayyidatuna Khadijah mencalonkan wakil presiden? Apa antum pernah dengar Sayyidatuna Khadijah menginginkan sebuah jabatan? Apa antum pernah dengar Sayyidatuna Khadijah ingin jadi bupati, wali kota dan lain sebagainya? Tidak. Karena kemuliaan wanita bukan di situ. Antum kalau tahu kemuliaan wanita itu di rumah, dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, ini wanita yang mulia. Jangan disangka wanita mulia bisa jadi bupati ya. Kalau sudah jadi bupati baru mulia, tidak. Wanita yang mulia, wanita yang senantiasa mendampingi suaminya dan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak yang soleh-soleh. Ini wanita yang bagus. Kemudian itu himayah dakhiliyah, pelindung Nabi Muhammad dari dalam. Ada himayah kharijiyah, pelindung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di luar. Siapa beliau? Yang melindungi Nabi Muhammad ketika di luar tak lain adalah Abu Thalib. Sayyidina Abi Thalib. Cuman hadirin, singkat cerita, di dalam tahun yang sama, bahkan dalam sebuah riwayat 1 bulanan lebih, kurang lebih 1 bulan lebih, itu meninggal dua-duanya. Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia, Sayyidina Abi Thalib juga meninggal dunia. Sampai dikatakan tahun tersebut adalah amul huzun, tahun kesedihan. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengatakan gak mungkin Abu Thalib ini matinya mati kafir. Kenapa sedemikian? Gak mungkin Nabi menjadikan tahun tersebut adalah tahun kesedihan dengan meninggalnya orang kafir. Gak mungkin. Syekh Ahmad Zaini Dahlan beliau mengatakan di dalam kitab Asnal Matalib, beliau mengatakan finaja Abi Thalib, Sayyidina Abi Thalib ini adalah orang yang selamat. Gak mungkin gak selamat. Dari itu hati-hati kita punya bisa. Mana mungkin hadirin matinya seorang kafir sampai membuat Nabi Muhammad sedih, itu mana mungkin. Ini buktinya sampai dijadikan amul huzun, sampai dijadikan tahun kesedihan. Ini sekarang ada orang yang kurang ajar, dikit-dikit bilang Abi Thalib mati gak? Jangan, hati-hati kita punya kisah. Dan jangan kita punya pemikiran juga, bro, Nabi Muhammad kok sedih lah sampai jadikan amul huzun, berarti gak percaya sama takdir. Hati-hati juga, jangan ngomong seperti itu. Ini kata Syekh Ramadan Al-Buti, sedihnya Nabi Muhammad dengan meninggalnya Sayyidatuna Khadijah, dengan meninggalnya Sayyidina Abi Thalib, bukan dzatul wafah, bukan karena kematiannya. Kenapa sedih? Karena sempitnya lahan dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena dua-duanya ini yang membantu Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah. Sayyidina Abi Thalib wa Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam sebuah riwayat, setelah meninggal dua-duanya, Nabi Muhammad keluar ke Taif. Alhasil panjang nih ceritanya. Ke Taif cari dukungan bersama Sayyidina Zaid. Ketika berangkat ke Taif, bukannya mendapatkan dukungan, tapi orang-orang Taif memerintahkan anak-anaknya untuk melempari Nabi Muhammad SAW.
Berangkat ke Taif ingin mendapatkan dukungan, yang didapatkan bukan dukungan, tapi Nabi Muhammad dilempari batu. Hadirin. Sampai dalam riwayat itu wajah Nabi Muhammad penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Ingin mencari dukungan, bukan dapat dukungan, tapi dilempari batu. Dikatakan orang gila dan lain sebagainya. Kemudian hadirin, yang perlu kita garis bawahi, Nabi Muhammad ketika berdarah, beliau bilang kepada Sayyidina Zaid, Zaid, tolong bantu aku, jangan sampai darahku ini menetes ke bumi. Wallahi ya Zaid, demi Allah, aku mendengar barusan bumi mengatakan law qatarat qutra min dami Rasulillah la bala'tu jami'a ahli Taif. Wahai Zaid, ketahuilah aku barusan dengar kalau seandainya darahku jatuh setetes saja ke bumi, niscaya ahli Taif semuanya ditenggelamkan oleh bumi. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah dicipratkan ke bumi? Tidak, hadirin. Diusapkan ke tubuhnya agar gak jatuh itu darah. Lihat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Lihat hatinya Nabi Muhammad SAW. Ini kalau orang-orang yang dikit-dikit main bom ini hadirin, mungkin sudah semua itu udah dicipratkan semuanya. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, gak seperti itu. Innama ana rahmatul mudah. Nabi Muhammad ini yang beliau adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kita semua. Dan fikihnya keluar, fikih dakwahnya keluar. Apa sih? Kenapa kok sampai Nabi Muhammad melakukan seperti itu? Nabi Muhammad yang beliau harapkan la'alla yakhruj min aslabihim man amana billahi wa rasulih. Yang Nabi harapkan nanti dari sulbi-sulbi mereka, sulbi-sulbi orang Taif, nanti keluar turunan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dakwah hadirin. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad gak pernah marah, hati-hati juga. Nabi Muhammad kalau urusan agama dihina yang ngamuk juga, marah juga. Kalau sudah sampai agama Allah dihina yang marah Nabi Muhammad SAW. Alhasil panjang ini ceritanya Isra Mi'raj, sampai kemudian nanti setelah mencari dukungan ke Taif gak dapat, beliau balik lagi ke Mekah didampingi Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas. Hasil panjang nanti, panjang, cuman kita singkat saja ya. Kalau kita ceritakan semuanya nanti sampai subuh baru selesai. Sampai subuh nanti, siap kan? Siap. Siap. Yang siap saya yang teler. Ini alhasil ke Mekah, habis itu kembali ke Mekah, sudah gak dapat dukungan di Taif, didampingi Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini hobinya berburu. Beliau berburu bukan di hutan, beliau berburu di padang pasir. Bayangkan, kira-kira hewan seperti apa itu di padang pasir, lebih buas pastinya, lebih mengerikan daripada di hutan. Dan yang mendampingi beliau juga Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini beliau atwalun nas, paling tingginya sahabat Nabi Muhammad, paling tingginya seseorang waktu itu. Sampai dalam riwayat hadirin, kalau beliau naik unta bisa dibayangkan ya, tinggi, bukan kambing ya, unta. Itu beliau kalau naik unta, kakinya beliau nempel ke tanah. Bayangkan, saking tingginya Sayyidina Abbas, naik unta kakinya nempel ke tanah. Kita gak usah naik unta aja, naik sapi coba gak nempel kaki kita ke tanah. Naik Vario aja jinjit, apalagi naik unta. Ini Sayyidina Abbas, beliau naik unta, tangan kakinya nempel ke tanah. Saking tingginya beliau Sayyidina Abbas. Masih panjang ini, nanti ada sakus saudara dan lain sebagainya. Ini masih panjang, tapi kita singkat, kita ambil hikmah aja sudah. Kalau diceritakan panjang banget ini, kita setengah jam lebih sudah. Alhasil disingkat aja. Ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu mendapati seorang kaum yang dia memukulkan kepalanya sendiri dengan batu. Tampil mudahnya jang kepada palu. Kalau bahasa sini tukul ya, tukul arwana, tukul. Jadi kepala ini dipukul sendiri sampai berdarah, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah, dipukul lagi sampai berdarah lagi.
dikembalikan lagi oleh Allah, dipukul lagi sampai berdarah. Nabi Muhammad heran. Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, maha ula ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu adalah umatmu. Umatku, alangkah bodohnya umatku. Dia mengambil palu, memukulkan kepalanya sendiri. Kenapa wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, mereka adalah umatmu alladzina yatasaqaluna anis salatil maktubah. Mereka adalah termasuk dari bagian umatmu yang keberatan melakukan sholat, yang merasa berat melaksanakan sholat, yang tidak tepat waktu ketika melakukan sholat. Kadang zuhurnya Masya Allah berjamaah di masjid, kadang asarnya Masya Allah berjamaah di masjid, isanya seperti itu, maghribnya seperti itu, subuhnya jam 9. Subuhnya jam ada yang begitu? Mana orangnya? Subuhnya jam 9. Makanya hati-hati, jangan sampai meninggalkan sholat. Hati-hati. Sholat ini hadirin yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang itu masuk surga masuk surga bila hisab, ada golongan orang juga masuk neraka tanpa hisab. Kalau seseorang ingin masuk surga bila hisab, tanpa hisab, syaratnya apa? Jaga sholat, perbanyak sholat tahajud, istiqomah sholat tahajud, VIP hadirin masuk surga tanpa hisab, langsung jalur khusus. Ada juga ini golongan orang yang dia masuk neraka tanpa hisab. Ada yang mau? VIP hadirin, tidak perlu capek-capek di mahsyar, di mizan dan lain sebagainya, tidak perlu capek-capek, ini langsung masuk neraka. Siapa mereka? Mereka yang meninggalkan sholat. Nah, orang kalau sudah meninggalkan sholat, ini saran dari saya, biar selamat nanti saya kasih saran. Setelah dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, itu ketika mau dimasukkan ke liang lahat, saya saranin kasih helm. Kasih helm, insya Allah nanti dipendung aman. Tapi jangan disangka malaikatnya mendungnya pelan-pelan, meskipun helmnya itu hancur. Makanya jangan sampai meremehkan sholat. Pertama kali yang dihisab adalah sholat. Di golongan yang model seperti itu, yang dia memukulkan kepalanya sendiri, adalah golongan yang mereka keberatan melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Ketika melanjutkan perjalanannya lagi, Nabi Muhammad itu, beliau melihat ada golongan manusia yang di tangan kanannya dia memegang daging yang fresh, yang empuk, yang bagus. Di tangan kirinya daging yang busuk, yang banyak ulahnya, yang menjijikkan. Nabi Muhammad melihat orang ini, dia bukan memakan daging yang bagus, tapi yang dimakan adalah daging yang busuk, yang penuh akan ulah. Kaget Nabi Muhammad, terkejut beliau. Tanya, siapa itu Jibril? Ini siapa? Di mana-mana orang mencari daging yang bagus, ini malah daging yang busuk yang dia makan. Siapa dia? Kata malaikat Jibril, itu umatmu wahai Nabi. Siapa? Mereka adalah golongan orang yang punya pasangan yang halal, tapi malah mencari yang haram. Ada yang halal di rumahnya, tapi malah seneng jajan di luar, cari yang haram. Paham jajan ya? Ini bukan jajan-jajan lain ini, bukan kongguan ini. Ini jajan 17 tahun ke atas. Jajan yang haram di luar. Yaitu orang yang seperti itu diibaratkan makan daging yang busuk, yang penuh akan ulah. Ini orang sekarang mau zina itu gampang nanti. Orang mau zina itu gampang.
Kalau dulu mungkin kesulitan, pacaran aja kesulitan dulu. Sekarang mudah, bahkan orang tuanya sendiri yang mempersilahkan. Ini orang tua mau dilapar. Ada laki-laki tampan datang ke rumahnya, kalau istilahnya itu apa? Ngepel enggak? Ngapel. Datang, wah bangga diberikan anaknya. Ini anak orang tua agak mikir. Anaknya antum itu mahal hadirin. Jangan antum bikin murah, dibiarkan sama laki-laki yang bukan mahramnya keluar ke jalan. Ini zina sekarang gampang. Dan seseorang mau zina itu gak langsung main zina-zina gitu, enggak. Ada beberapa tingkatan, ada beberapa tahap. Tahapannya itu 6 kata ulama. Dan sekarang kenapa saya bilang zina itu mudah? Karena sudah difasilitasi. Apa fasilitasnya? Handphone. Hati-hati dengan HP. Handphone hati. Kata ulama, seseorang itu gak langsung zina. Tapi ada tingkatannya apa? Nadrotun, wabtisamatun, fasalamun, fakalamun, famawa'idun, faliko. Ada 6 tingkat. Pertama nadroh, ngeliat. Kalau dulu ngeliat kan sulit, kalau sekarang gampang. Di HP pian mau cari apa sekarang? Wanita-wanita yang gak jilbab banyak di HP. Ini wanita yang murah ini seperti itu. Tapi kalau yang mahal dia nutup auratnya. Kalau sudah ngelihat asik, ya sudah pura-pura messenger. Assalamualaikum ukhti. Dijawab sama yang sana, waalaikumsalam akhi. Akhi ukhti seakan-akan syariat, padahal ini bohong, pendusta ini. Punya tujuan hadirin. Punya tujuan, punya misi. Sudah salam selesai, fakalamun, bicara dulu. Chat, messenger. Kalau dulu kan sulit orang mau berhubungan. Kalau sekarang mudah. Chat. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Sambutan, Lita 2. Umur berapa? Basa-basi ya diri. Umur 20 tahun. Nanti hobinya apa? Basa-basi, sudah akrab, berani bicara. Setelah kalam, apa kemudian? Famawa'idun, janjian. Janjiannya bukan langsung ke hotel. Kemana? Biar tahu. Anak muda ini, saya tahu semua kartunya. Janjiannya kemana? Mie ayam yuk, bakso yuk. Bakso dulu. Asik ketemuan makan bakso berdua. Padahal Nabi larang, la yakhluwanna ahadukum. Jangan kamu ini duduk berdua, jangan khulwat, jangan menyendiri, jangan sembunyi. Karena kalau sudah 2 orang duduk bersama di tempat yang sepi, ketiganya adalah setan. Loh, kalau di tempat bakso berarti yang tukang bakso setannya, enggak. Bukan gitu. Jadi orang ini hadirin kalau sudah duduk bareng makan bakso, yang laki-laki itu dibisikin. Tangannya perempuan lagi nganggur ya. Kata si setan, itu pegang tangannya, pegang sedikit saja. Akhirnya pura-pura ngambil saus tadi, pura-pura salam leset. Oh maaf, salah, saya mau ngambil saus. Kemudian yang perempuan dibisikin juga sama si setan. Apa kata si setan? Sudah, kasihkan aja, cuman pegangan tangan aja, belum ciuman, belum pelukan dan lain sebagainya. Akhirnya diberikan. Sudah, semakin akrab, semakin dekat. Perjumpaan berikutnya dempetan duduknya. Perjumpaan berikutnya ketemuan lagi, sudah berani peluk-pelukan. Perjumpaan berikutnya lagi, tut, sensor. Alhasil, hati-hati. Ini orang yang zina yang seperti ini, itu diibaratkan dia makan daging yang penuh akan ulat yang busuk. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah SWT. Kita bisa jaga anak keluarga kita dari perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Harus dijaga. Hati-hati, zaman sudah tambah gak karu-karuan, perlu dijaga. Kita ini ngasih HP ke anak kita ini, hati-hati. Antum punya kewajiban mengecek HP anak antum. Jangan antum biarkan begitu saja.
Antum kadang-kadang ambil momen, tiba-tiba datangi anak antum, ambil itu hati, suruh buka itu kuncinya. Kalau memang dikunci di password, buka, antum cek, karena antum punya hak untuk mengecek di situ. Kalau antum biarkan, hadirin, bahaya. Hati-hati, ini zaman sudah gak garu-garuan, perlu dijaga. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Kalau memang panjang, saya minta maaf juga. Mudah-mudahan berkah dari majelis yang seperti ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keberkahan dari majelis yang mulia ini, orang tua kita yang telah wafat, saudara kita yang telah wafat, guru kita yang telah wafat, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburan mereka dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai anaknya dijadikan anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan dari majlis ini, majlis Darus Sahal ini, tidaklah kita meninggal dunia melainkan kelak kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah kita meninggal dunia melainkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Abdul Qadir Bil Faqih. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan